Lapor, Komandan. Sudah tiba di lokasi misi. Baik. Halo Tuan, layanan khusus yang Anda panggil. Tuan. Kemari. Baik. Tuan, nyaman tidak? Nyaman. Sebentar lagi akan lebih nyaman lagi. Kau yang membunuh anak buahku. Kau bukan target misiku. Kau adalah Raja Agen Lin Xiao. Sekarang baru tahu, agak terlambat. Orang dongeng, katakan, siapa yang mengirimmu? Aku takkan memberitahumu. Keluarga Su, bantu aku membuat identitas palsu. Aku akan menyusup diam-diam ke keluarga Su. Su Huixin, aku mencintaimu. Putri sulung keluarga Su. Ini pilihan yang cukup baik. Nona Su, sebagai model paling populer di dalam negeri, katanya langkah selanjutnya Anda akan merambah ke Paris, benarkah itu? Nona Su, katanya Anda punya janji nikah dengan Tuan Wang Tianxiang. Apakah Anda berencana masuk keluarga kaya? Ya, kamu ada komentar. Asku! Cepat, bantu aku kejar. Cepat kejar dia. 100 yuan. Jika terkejar, ku bayar 200 yuan. Siap. Ayo. Mau peluk sampai kapan? Seperti Nona Su yang punya postur sebagus ini, mana ada pria yang tak ingin peluk lebih lama. Mulut manis, melihat gayamu tadi, kau pernah belajar ilmu bela diri? Aku belajar bela diri 2 tahun. Oke, kebetulan aku butuh bodyguard. Tertarik? Tentu saja, bisa bekerja untuk Nona Su adalah kehormatan bagiku. Baik. Sekarang antar aku pulang untuk ganti baju. Baik. Bagaimana Tante? Suka? Suka banget, model begini favoritku. Bu, buru-buru panggil aku pulang. Ada apa? Shin, lihat siapa yang datang. Ngapain kamu datang? Aku dengar kabar, Tante suka vas giok hijau. Aku sengaja beli dari Lelang Jiasi dan mengantarnya untuk Tante. Wah, Tuan Wang, ini pasti mahal harganya. Cuma 200 juta, bukan apa-apa. Tante, asal Tante suka, nantinya aku kirim tiap hari untuk Anda. Shin, lihat betapa perhatiannya Tuan Wang. Kau siapa? Ngapain ketawa? Bajunya kumal, bau lagi. Cepat usir dia dari sini. Aku adalah bodyguard Nona Su. Tanggung jawabku adalah selalu menjaganya. Pengemis keras kepala. Pukul kau sampai mati. Dasar tak tahu diri. Kurasa, Anda yang tak pandai menilai barang pasar loak malah dianggap pusaka. Apa katamu? Maksudku, ini cuman sampah. Lin Xiao, apa kau gila? Pas ini kau pecahkan, seumur hidup pun tak bisa kau ganti. Dasar pengemis, berani menghancurkan vas hijauku. Kau cari mati ya? Vas biru yang kau sebut cuma barang tiruan murahan? Kalau masih ngomong sembarangan, kakimu akan kupatahkan. Dengar baik-baik, dasar pengemis. Kau bahkan tidak tahu arti vas hijau. Bisa tulis pun tidak. Masih berani asal bicara di sini? Aku memang tak berpendidikan tinggi, tapi barang palsu begini, aku langsung tahu begitu melihatnya. Dasar pengemis. Vas hijauku hari ini bernilai 200 juta, asli terjamin. Kalau tak mengganti, kau tak akan keluar dari pintu ini. Vas hijau yang asli, teksturnya murni, seperti giok,
Vasmu ini, selain bertekstur kuning, di atasnya bahkan ada tulisan Mandarin sederhana. Paling-paling barang rongsokan ini cuma bernilai belasan yuan, Tuan Wang. Jika kau tak keberatan, di luar masih ada 1 truk. Silakan pilih. Pengemis, beraninya kau menghinaku. Kau benar-benar cari mati. Berhenti, ini rumahku. Kalau mau menggila, pergi keluar. Shin. Tuan Wang, apa yang terjadi? Tante, pas hijauku ini benar-benar asli. Jangan dengar si penipu yang ngawur ini. Diam, ini sudah jelas. Kau masih membantah. Cepat pergi dari rumahku. Mungkin anak buahku yang membuat kesalahan. Lain waktu, nanti pasti kubawakan yang asli untuk tante. Shin, lihatlah Tuan Wang. Juga bukan sengaja. Kau harusnya... Ibu, kenapa kau membelanya? Dia cuma penipu ulung. Bukan aku. Wang Tianxiang, jangan main tipu muslihat di depanku. Cepat minggat. Dasar pengemis. Kau tunggu saja. Akan kubunuh kau. Silakan datang. Terima kasih untuk masalah hari ini. Mau bilang terima kasih, gampang. Cium aku. Di rumahku tidak ada laki-laki. Kamu bisa pakai ini dulu. Selain itu, cepat mandi, bau banget. Wangi banget, punyamu. Kau berpikir berlebihan. Itu milik Bibi. Kamarmu adalah kamar kedua di sebelah kiri. Oh. Dilihat dari situasi sekarang, keluarga Su ini sepertinya tidak punya kemampuan untuk membunuh. Jangan-jangan ada yang melempar kesalahan pada mereka. Sepertinya harus tetap menyamar dulu. Kebetulan kamu datang, bantu kaitkan bajuku. Postur tubuhnya lebih seksi dari Su Huixin. Kenapa diam saja? Bantu aku kaitkan. Adikku sayang, patuh sekali. Hah? Kamu? Siapa kamu? Kenapa ada di rumahku? Nah? Aku bodyguard baru. Su Huixin. Diam. Aku. Kau pria mesum kan? Aku akan minta adikku pecat kamu. Jangan dong. Lepasin. Ngapain sih? Kendalikan diri dikit. Maksudku, yang bawah. Itu sudah mengenaiku. Maksudku, bagian bawahmu. Itu sudah mengenaiku. Maaf ya, ia belum banyak pengalaman. Jangan-jangan bocah ini masih perjaka. Biar ku godain dia. Hari ini kakak akan memperlihatkan dunia padamu. Kamu ngapain? Jangan-jangan kamu masih perjaka. Hari ini kakak akan mengajarmu. Lin Xiao, kendalikan diri. Kamu datang untuk misi. Kau begitu ketakutan. Aku hanya bercanda. Lin Xiao. Kakak, kalian ini. Adik, pengawal barumu ini lumayan menarik. Aku sedang menggoda dia. Ganti bajumu dan temani aku ke lokasi syuting. Siap. Kamu cepat ganti dan keluar. Kakak, mau apa lagi? Kau boleh tinggal di sini. Tapi, kau harus patuhi aturan. Kalau tidak, hati-hati dengan bagian bawahmu. Tenang saja. Ayahku mengajariku patuh aturan sejak kecil. Tapi aku tidak pernah mendengarkannya. Sudah cium mau langsung kabur? Kamu tadi menciumku, ku balas cium kembali. Kita sudah impas. Perjaka kecil, mendendam sekali kamu. Wah, memang pantas bertahan di dunia model. Kenapa engkau selalu bawa pria kemana-mana? Jaga mulutmu. Ini bodyguardku. Bodyguard? Kau benar-benar tak pilih-pilih. Bahkan bodyguard jelek pun tak kau lepaskan. Kau. Ini. Bukankah ini
mantan bintang besar yang bermarga Zhou itu, waktu di bandara, kau suruh orang pura-pura jadi fansmu. Aku sudah lihat beritanya, ada makan gratis. Apakah lain kali bisa mengajakku juga? Kau. Kak Shin, adegan loncat gedungmu, sepertinya syuting di sini. Aku temani kau naik untuk lihat-lihat dulu. Oke. Sudah siap? Kak Mei, tenang saja, semua sudah diatur. Bagus. Su Huixin, berani kau jadikan aku figuran? Aku ingin lihat bagaimana kau bisa menjadi lumpuh. Tali pengaman sudah siap, sudah. Baik. Su Huixin, tunggu ajalmu. 3, 2, 1, mulai. Berhenti. Lebih baik mati, keinginan kalian tak akan terpenuhi. Kamu baik-baik saja? Siapa? Lin Xiao, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Hari ini, kamu sudah menyelamatkanku 2 kali. Terima kasih, iya. Kalau kamu benar-benar ingin berterima kasih, cium aku sekali. Sudah seperti ini, kau masih bercanda. Maaf, aku tidak sengaja, tenagaku terlalu besar. Aku hanya bercanda. Sudahlah, bicara serius, kau sudah tahu siapa pembunuh ini? Belum. Saat itu, ada yang melihatnya di lokasi syuting. Katanya dia tidak seperti orang lokal. Jangan-jangan pembunuh dari dongeng lagi? Kamu bilang apa? Oh, bukan apa-apa. Wah. Perjaka kecil, katanya kamu terluka. Kamu tidak apa-apa? Kakak, Lin Xiao, sudah terluka. Jangan menggodanya lagi. Bintang besar kita yang tak peduli dengan hidup orang sudah mulai bisa memedulikan pria lain. Kakak, apa yang kau katakan? Pria dan wanita dewasa boleh menikah. Kenapa malu-malu? Kita sudah sepakat. Perjaka kecil ini adalah milikku. Hahaha. Ada apa? Kamu juga malu? Itu, aku ada perjamuan penutupan di lokasi syuting. Aku pergi dulu. Aku temani kamu. Tenang saja si adik. Aku pasti jaga baik-baik perjaka kecil ini. Kita harus berterima kasih ke Huixin atas film kita kali ini. Kalau bukan karena dia punya aura bintang top, investasi sebesar ini tak mungkin terkumpul, ya kan? Hahaha. Ayo, Huixin, aku mau bersulang untukmu. Tapi tetap harus berterima kasih pada bimbingan sutradara Ju. Mari, makanlah. Gadis kecil ini tak akan bangun, kan? Tenang saja, aku kasih obat perangsang impor. Dijamin malam ini, mimpi indahmu pasti tak akan berakhir. Bagus. Asal malam ini berhasil menguasainya, pemeran utama film berikut pasti jadi milikmu. Terima kasih sutradara Ju. Kalau tak ada urusan lain, aku permisi dulu. Su Huixin, kulihat kali ini siapa yang bisa menyelamatkanmu. Xin. Tak disangka wanita idaman para pria yang selalu disebut-sebut bisa kudapatkan semudah ini. Hahaha. Bajingan, berhenti sekarang. Lin Xiao, bagaimana kau bisa masuk? Kau pikir hanya para penjaga pintu tak berguna itu bisa menghentikanku? Lepaskan dia. Tak kusangka bodyguard kotor sepertimu cukup hebat juga. Hari ini aku pasti akan meniduri Su Huixin. Coba saja. Ku beritahu engkau,
Aku dari grup Hongxin. Kalau Su Huixin mau bertahan di dunia hiburan, dia harus diatur olehku. Kusarankan kau lebih baik, lebih tahu diri. Pergi dari sini. Tak peduli siapa bosmu, kalau kau berani sentuh dia, aku akan membuatmu menyesal. Beraninya engkau pukul aku. Jangan sampai kubuat dia diusir dari industri hiburan. Masih berani membual. Sekarang akan kuperlihatkan akibat dari perbuatanmu ini. Xin. Lin Xiao, cepat tolong aku. Lin Xiao, ini di mana? Aku panas sekali. Ini rumahmu, kamu tidak enak badan. Air, aku mau minum air. Tenang, aku ambilkan. Jangan pergi. Aku mau kau membantuku. Lin Xiao, apa yang kau lakukan padaku? Berani-beraninya kau bertanya, semalam kau yang minta terus-terusan. Pinggangku hampir patah. Sudah, jangan bicara lagi. Pasti aku dibius. Zhou-Mei sialan itu. Oh, begitu rupanya. Pantas saja tubuh kecilmu ini. Cukup, diam kau. Dengar baik-baik. Kau jangan kasih tahu hal ini pada orang ketiga. Kalau tidak, matilah kau. Xin, kau sudah lihat Lin Xiao? Xin. Kakak, dengar penjelasanku. Mau jelaskan apa? Aku belum selesai bicara. Kalau gitu, kau duluan. Xin, jangan terlalu tegang. Meskipun aku suka Lin Xiao, tapi kita saudari. Kita bisa bersaing secara adil. Lagi pula, ini sudah zaman modern. Tidur bersama sekali juga tak berarti apa-apa aku. Halo, ada apa Kak Liu? Ada yang unggah fotomu saat makan dengan Zhu Dashan ke internet. Sekarang semua orang bilang kau tidur dengan sutradara untuk naik posisi. Apa? Itu fitnah. Sekarang buat surat gugatan hukum. Aku akan menuntut mereka. Xin, ada apa? Wah, supermodel kau masih sempat makan? Kau masih ada mood makan? Zhou-Mei, untuk apa kau datang ke rumahku? Su Huixin, kau benar-benar tak tahu malu. Demi peran kau tidur dengan sutradara? Sekarang aku tahu, dari mana asal peran utama wanitamu. Diam, ini fitnahan. Pencemaran nama baik. Haha, masih ngotot? Sekarang di depan rumahmu, penuh wartawan. Kalau berani, hadapi mereka sendiri. Kau? Zhou-Mei, kalau tidak salah tebak masalah Xin, pastilah rekayasamu, kan? Benar. Su Huixin, dengarkan. Inilah akibat dari melawanku. Zhou-Mei, kau jahat sekali. Apa maumu sebenarnya? Sederhana, serahkan peran utama. Film berikutnya. Padaku, aku akan hapus postingannya. Xin, jangan dengarkan dia. Ayo jelaskan ke wartawan. Pengawal murahan, kau memang konyol. Kau kira skandal begini bisa dijelaskan cuma dengan bicara? Lin Xiao, sekarang bukan waktunya bercanda. Xin, percayalah padaku. Aku punya cara. Dasar dua orang bodoh. Nona Su, benarkah foto di internet yang beredar itu asli? Nona Su, apakah sumber dayamu memang didapat dengan meniduri sutradara seperti rumor di internet? Teman-teman wartawan sekalian, sebenarnya ada fakta lain. Mari kuperlihatkan sesuatu yang menarik. Su Huixin, skandalmu yang menemani sutradara tidur sudah tersebar luas. Bisa-bisanya kau masih berpura-pura jadi gadis suci. Nona Zhou, apa yang kau katakan barusan itu benar? Tentu saja. Su Huixin jago diranjang. Dia terkenal sebagai wanita murahan di industri ini. Jangan dengarkan omong kosongnya, dia bohong. Su Huixin, akan kulihat bagaimana kau bisa tetap di industri hiburan. Zhou-Mei, kau sebut Xin penghibur, ada buktinya? Bukti apa lagi yang diperlukan? Aku jamin dengan reputasiku, jika dia tidak begitu, aku keluar dari industri hiburan. Masalah Xin, pasti semua hasil rekayasamu, kan? Benar, Su Huixin, ku beritahu kamu, ini akibatnya. Melawanku, pengawal murahan, berani-beraninya menjebakku. Zhou-Mei,
Kami sudah lapor polisi, bersiaplah menanggung akibat fitnahmu. Sutradara Zhu, tolong selamatkan aku. Aku tak boleh hancur karena Su Huixin. Diam. Model kecil saja, tak bisa kau atasi. Berani-beraninya kau datang ke sini. Maaf, Sutradara Zhu sebenarnya hampir berhasil. Semua salah pengawal itu. Lagi-lagi Lin Xiao ini. Tuan Wang, ada seseorang yang berkali-kali menggangguku. Bisa kirimkan orang untukku? Mengerti. Terima kasih nih Tuan Wang. Lin Xiao, kali ini akan kubuat kau mati tanpa kuburan. Lin Xiao, tak kusangka kau cukup licik juga ya. Hanya dengan rekaman saja bisa membuat Zhou Mei terbongkar aslinya. Iya, Lin Xiao, hari ini berkat kau. Kalau bukan karenamu, karirku sudah hancur. Bukan hanya kamu, saham grup Su anjlok karena ini. Kalau bukan Lin Xiao, keluarga Su sudah bangkrut. Aduh, kalau kalian tak bilang, aku pun tak sadar diriku sehebat ini. Sebagai hadiah, kalian berdua harus menciumku sekali. Jangan mimpi. Kakak. Ini bukan salahku, ini permintaan Lin Xiao sendiri. Lin Xiao, berani-beraninya kau tak pernah merasa puas, ya? Dengar dulu penjelasanku, aku cuma bercanda. Dia... Lin Xiao, tak kusangka rezeki cintamu cukup dalam juga. Kamu siapa? Cepat sekali, lupa padaku. Waktu di lokasi syuting, aku tak membunuhmu, sangat disayangkan. Oh, ternyata kamu... Jangan banyak omong, hari ini kau takkan lolos. Kalian lagi bicara? Siapa atasan kalian? Kewaspadaannya payah sekali. Raja agen legendaris hanya segini. Raja agen? Raja agen. Sutradara Zhu, orangnya sudah dibawa. Kau memang pembunuh terbaik. Di Dongying kerjamu cepat dan rapi. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Pergilah. Tidak berguna. Katanya kamu hebat, ya? Kok bisa terjebak di tanganku? Judashan, jangan sentuh Lin Xiao. Waduh, ini bukan supermodel Su. Waktu itu kamu berhasil kabur. Hari ini, kulihat siapa yang akan menolongmu. Jangan sentuh aku. Jika kau menyentuhku, keluarga Su tidak akan mengampunimu. Keluarga Su? Keluarga Su di mataku cuma sampah. Aku adalah orang grup Hongxing. Tenang saja, hari ini aku pasti akan memuaskanmu. Berandalah, lepaskan adikku. Sibuk ngobrol dengan wanita murahan ini, tak kusangka masih ada gadis cantik sepertimu. Aku Judashan benar-benar dikaruniai wanita cantik. Hari ini aku akan memuaskan kalian berdua. Hahaha. Sayang, aku datang. Siapa? Kenapa kamu bisa sadar? Kamu kira obat biusmu itu bisa membiusku? Aku cuma mau lihat sebenarnya apa yang kalian rencanakan. Aku orang dari grup Hongxin. Jika kau berani menyentuhku, mereka tak akan mengampunimu. Katakan, sebenarnya apa hubunganmu dengan orang Dongying? Berhenti. Direktur, akhirnya Anda datang. Si sampah ini berani rusuh di kantormu. Hongxing? Kak Xiao. Bocah, kamu tamat. Lihat bagaimana direktur menghabisimu nanti. Diam kau. Berani kurang aja pada mantan atasanku. Kamu cari mati. Kak Xiao, kau datang ke kota Jiang. Kenapa tidak bilang dari awal? Aku bisa jemput kau. Kita bicarakan ini nanti. Kalau gitu, Kak Xiao, maaf. Ya, aku tidak tahu. Kau teman direktur, aku yang buta. Katakan, sebenarnya siapa atasanmu yang dari Dongying itu? Ini Cara. Wang Tianxiang. Wang Tianxiang. Hongxing, sekarang kau sudah sukses, ya? Kak Xiao, asal kau mau, posisi ini akan jadi milikmu. Aduh, sudahlah. Aku kesini juga, ada misi yang harus diselesaikan.
Maksudmu, kasus pembunuhan semua anggota geng naga. Sudah ada petunjuk. Aku cuma tahu ini terkait dengan Wang Tianxiang. Detailnya, aku belum tahu. Bagaimana kalau tangkap Wang Tianxiang untuk diinterogasi dulu? Tidak perlu, aku akan menghancurkan jaringan mereka sampai ke akar-akarnya. Kak Xiao, kota Jiang ini dipenuhi masalah rumit. Berbagai kelompok saling terlibat perselisihan. Ini kartu eksklusif dari grup Hongsing. Ambil ini. Kau bisa memerintahkan orang grup Hongsing. Ini pasti bisa membantumu. Terima kasih. Jangan bergerak. Lin Xiao, pisau ini kau dapat dari mana? Xin, kenapa? Cepat katakan, dari mana asalnya? Ini ku dapat dari orang dongeng itu. Orang dongeng? Kakak, kalian kenapa sih? Pedang ini adalah peninggalan ayah Xin. Kami curiga pisau ini berhubungan dengan pembunuh ayahnya. Apa? Halo. Bu Yao, Wang Tianxiang bawa orang tepung perusahaan kita. Apa tak suhu? Aku segera ke sana. Wang Tianxiang, kalian datang ke sini untuk apa? Lin Xiao, tak kusangka kau cukup berbakat bisa kabur dari tangan Kak Hu. Lain kali suruh orang yang lebih jagoan, orang kelas kambing. Seperti ini tidak layak melawanku. Bocah, kau cari mati ya? Hei, jangan emosi dengannya. Kita pengusaha terhormat. Apa maksudmu sebenarnya? Maksudku, bunuh orang bayar nyawa, hutang bayar uang. Kau tahu teori ini? Kan, ini perjanjian hutang antara keluarga Su dan perusahaan kami. Yi, jangan-jangan kau lupa? Wang Tianxiang, ini jelas hutangku dengan grup yang ada hubungan apa denganmu? Awalnya memang tidak ada, tapi grup yang sudah kuakuisisi sekarang masih bilang tidak ada hubungan. Wang Tianxiang, kau licik sekali. Cukup omong kosong. Hari ini pilih bayar hutang atau serahkan grup Su. Mimpi kau. Ini bukan urusanmu. Kalian mau apa sebenarnya? Mau apa? Kalian tak bayar utang, juga tak mau serahkan perusahaan. Terpaksa gadis ini harus ganti rugi dengan tubuhnya. Berani kau? Kenapa tidak? Kau dengar ancamannya. Hahaha. Di dunia ini, apa yang tak berani kulakukan? Pengawal. Lin Xiao, ini semua ahli dari dongeng. Hari ini, kulihat bagaimana engkau kabur. Berhenti. Xin. Lin Xiao, bukannya kau hebat, kukira kau kebal senjata. Wang Tianxiang, perlakukan aku semaumu, lepaskan Xin. Lin Xiao, berapa kali wanita muraha ini tidur denganmu? Kau bela dia mati-matian. Dasar sampah. Wang Tianxiang, jangan lukai adikku. Boleh saja. Tanda tangani kontrak pengalihan hak ini. Berikan grup Su padaku. Jangan lukai dia, aku tanda tangan. Wah, sudah tanda tangan? Belum selesai. Kalian semua pergi potong lengannya. Jangan. Semua berhenti. Berhenti. Jiang Hongsing. Lepaskan dia. Jiang Hongsing, aku tak punya dendam denganmu. Kau jangan ikut campur dalam hal ini. Kak Xiao pernah menyelamatkan nyawaku. Hari ini siapapun tak boleh menyakitinya. Keras kepala, ya? Baiklah. Kau pikir bisa mengalahkan? Oh ya? Coba lihat lagi. Jiang Hongsing, kau... Ini? Pisau ini beracun? Mungkin ini racun legendaris, Dahlia Donging. Lalu bagaimana menawari racunnya? Biasanya tak ada penawarnya, kecuali apa? Kecuali menyedotnya dengan mulut. Ini semua salahku, biarkan aku yang lakukan. Selain itu, orang ini harus pernah melakukan hubungan suami istri dengannya, baru bisa mengisap racun ini dengan mudah. Tapi jika salah langkah, nyawanya bisa terancam.
Lin Xiao, kamu harus bangun. Aku tak bisa hidup tanpamu. Lin Xiao, kalau bukan karena hampir kehilanganmu, aku tak akan pernah sadar. Kamu sangat berarti bagiku. Kamu akan pilih Xin atau aku? Lin Xiao, ada apa denganmu? Xin. Rupanya di hatimu hanya ada Xin. Kakak, Xin mana? Xin, pergi ke konferensi pers. Bagaimana perasaanmu sekarang? Hanya merasa agak aneh. Apa kau merasa darah terpompa kencang? Sedikit tidak nyaman? Kok kamu tahu? Apa yang terjadi padaku? Pak Jiang sudah bilang, ini efek samping. Ya ampun, jangan ditutupi. Biarkan darah mengalir. Baiklah. Tak kusangka. Punyamu cukup besar juga. Karena kamu dan Xin sudah mencobanya. Bagaimana kalau kita juga mencobanya berdua? Kita berdua sudah mencoba. Aku lebih baik pergi melihat Xin dulu. Lin Xiao, aku tak percaya tak bisa menaklukkanmu. Nona Su selamat atas peran utama di drama Jiang Cheng Feng Yun yang Nona dapatkan mengenai skandal foto mesum yang viral ini. Apa yang ingin kau katakan? Biarkan aku yang menjawab untuk Nona Su. Nona Su difitnah orang jahat, tidak ada hubungannya dengan integritasnya. Tuan Zhou, bagaimana dengan kakakmu, Zhou Mei? Kakakku Zhou Mei sudah bersalah dan pantas dihukum. Tindakan Nona Su tidak ada salahnya. Tuan Su. Baiklah, rekan-rekan wartawan, konferensi pers hari ini kita akhiri di sini. Huixin. Jokai, terima kasih untuk bantuanmu hari ini. Bukan masalah, bisa membantumu adalah kehormatan. Kalau begitu, aku ganti baju dulu. Kamu, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Nona Su, kali ini kamu bisa sukses menjadi pemeran utama drama ini karena rekomendasi Tuan Zhou. Benarkah begitu? Tuan Zhou, mohon tanya, Anda bersikeras menunjuk Nona Su sebagai pemeran utama wanita drama ini? Jangan-jangan? Rekan wartawan ini memang jeli sekali. Terus terang saja, aku dan Huixin akan menikah bulan depan. Jokai, apa omong kosongmu ini? Huixin, kalau sudah tertangkap kamera, lebih baik jangan sembunyi di depan wartawan lagi. Jokai, kau jangan dengarkan omongannya, dia bohong. Nona Su, pantasan Tuan Zhou membelamu mati-matian. Rupanya kalian berdua. Su Huixin, kali ini kau tidak bisa berkutik lagi. Bukan begitu. Su Huixin, dasar wanita licik, berani-beraninya kau menipu perasaanku. Diam-diam berselingkuh dengan pemain drama ini. Wang Tianxiang, kau yang ngomong sembarangan. Hadirin sekalian, Su Huixin bisa jadi supermodel. Semua karena keluarga Wang yang menghabiskan uang untuknya. Sekarang dia masuk industri film. Demi naik posisi, dia tidur dengan Zhu Dashan. Sekarang masih bersama dengan Zhou Kai lagi. Kau benar-benar wanita murahan yang tidak tertolong lagi. Demi naik posisi, kau tidur dengan Zhu Dashan. Sekarang bersama dengan Zhou Kai lagi. Kau benar-benar wanita murahan yang tidak tertolong. Tianxiang dengan fitnah sembarangan. Aku fitnah? Bukti sudah jelas. Mau bilang apa lagi? Menurut kalian, wanita penggoda seperti dia, apakah pantas tinggal di industri hiburan? Benar, blokir dia, setuju. Su Huixin, lihat siapa yang bisa selamatkan kau sekarang. Diam semua. Lin Xiao, kau masih belum mati. Xin, kau baik-baik saja. Siapa engkau ini? Kau tidak pantas. Masuk ke sini. Cepat keluar. Aku bodyguard Xin. Melindunginya dari perlakuan buruk adalah tugasku. Wah, sangat mengharukan. Kurasa kau bukan bodyguard, kau adalah selingkuhannya. Sudah lama dengar, Su Huixin adalah wanita murahan yang tidur dengan banyak pria. Sekarang muncul pria pecundang sepertimu. Su Huixin, kau benar-benar wanita murahan yang tidak tertolong lagi. Kau tidak pantas bertahan di dunia hiburan. Tianxiang, jika kau memfitnahku lagi, akan kugugat kau. Kau benar-benar tidak tahu malu. Bukti perselingkuhanmu sudah terbongkar di sini. Kau masih mau menggugatku. Keluarga Wang sudah baik hati, tidak menghancurkanmu. Kau mengada-ada, aku tidak begitu. Baiklah, coba buktikan kesucianmu. Kau. Jika tidak bisa membuktikan, tutup mulutmu.
Tunggu kehancuran reputasimu. Lin Xiao, Wang Tianxiang, kau bilang kau dan Xin adalah pasangan. Bagaimana kau membuktikannya? Bagaimana aku membuktikan? Haruskah aku peragakan cara aku menidurinya? Hahaha. Wang Tianxiang, kau ngawur. Kenapa? Meras malu? Bukankah kau merengek di ranjang untuk kutiduri? Kau. Wang Tianxiang, karena kau begitu yakin, bagaimana kalau kita bertaruh? Boleh, tapi jika kau kalah, kau harus ikut aku dengan patuh. Kubunuh kau. Baik, jika aku bisa membuktikan Xin tak bersalah, kau harus sujud minta maaf padanya. Baik, akan kulihat sampah sepertimu bisa berbuat apa. Wang Tianxiang, lihat apa ini. Bukankah kau sangat hebat? Kukira kau kebal senjata. Dari mana kau dapat ini? Jika kau dan Xin benar-benar pasangan kekasih, mengapa kau menodongkan pisau ke lehernya, apalagi itu di kantor grup Su? Jangan-jangan kau mendekati Xin hanya mengincar hartanya? Jangan asal ngomong. Dengar baik-baik, video ini pasti hasil editan. Wang Tianxiang, pikir dulu sebelum bicara. Kalau video ini sampai ke polisi, kau pasti akan dipenjara. Zhou Kai. Bahkan kalau Tuan Wang salah bicara, bagaimana menjelaskan foto-foto ini alasan aku dekat Su Huixin? Karena dia yang merayuku. Su Huixin cuma wanita murahan. Waduh, foto ini benar-benar mengejutkan. Wajahnya nggak ditutupi apapun. Ini jelas sudah direncanakan dari awal. Kamu ngaco. Aku ngaco? Apakah kau berani cari yang motret ini untuk dipastikan? Wang Tianxiang, sekarang mau ngomong apa lagi? Bukankah kau sudah harus tepati janjimu? Diam, beraninya menyuruhku berlutut. Kau cari mati. Kenapa? Tuan Wang mau ingkar janji? Ingkar janji? Janji apa? Ada yang dengar, aku taruhan sama dia? Nggak ada, hahaha. Kalian? Lin Xiao, kemarin gagal bunuh kamu. Itu keberuntunganmu. Hari ini kau nggak bisa kabur. Lin Xiao, pisau mereka ada racun mematikan. 2 kali kena dalam 3 hari. Dewa pun nggak bisa selamatin kamu. Kau pikir aku akan kena 2 kali? Dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Kau pikir aku akan kena 2 kali? Jasku ini telah melewati proses khusus, diubah jadi jas anti bacok khusus milik geng naga pisau pendek. Dongying kalian tak bisa melukaiku. Benarkah? Wang Tianxiang, katakan orang-orang Dongying ini dikirim siapa? Kenapa harus kuberitahu kau? Kau cari mati. Lin Xiao, kakimu. Baru sembuh dari sakit parah, sekarang luka lagi, tidak apa-apa kan? Tak masalah, luka kecil begini tak bisa menghentikanku. Syukurlah. Lin Xiao. Tuan Jiang, Lin Xiao, bagaimana keadaannya? Hanyalah kebaru dan aku tambah kelelahan, itulah penyebabnya. Syukurlah. Syukur apa? Syukur apaan? Nyoyan sih, bukan aku mau mengomentarimu, Lin Xiao, karena kau sudah terluka berapa kali. Bisakah kelak kau jangan banyak buat masalah lagi? Kakak, aku... Jangan salahkan dia. Melindungi dia adalah kewajibanku. Kau sudah bangun. Lin Xiao, kau belah saja dia. Kakak. Xin, bantu aku bangkit. Hongxing, saya meminta Anda untuk memeriksa Wang Tianxiang. Bagaimana caranya? Aku pengen ngirim serang untuk mengikuti Wang Tianxiang, menemukan dia sering rumah nomor 9. Bukankah itu pos kabar rahasia organisasi yang ada di kota Jiang? Apakah sudah tahu siapa yang bertemu dengannya? Jika ada rumah nomor 9 dijaga ketat, orangku tidak bisa masuk. Hal ini benar-benar semakin menarik. Sepertinya beberapa cedera terakhirku tidak sia-sia. Orang di belakang Wang Tianxiang ini sebenarnya siapa? Siapa? Apakah kau merasa nyaman? Kemari, bermain dengan kakak perempuan. Lin Xiao, tak agak cantik, ya? Naik dan bermain denganku. Jangan macam-macam, ini sudah larut malam. Kalau Xin lihat, dia bisa salah paham pada hubungan kita.
Lagi-lagi Shinshin, apa kurangnya aku dibanding dia? Kamu jangan salah paham. Waktu itu aku dan Shinshin juga tidak sengaja terjadi dalam keadaan itu. Jadi, aku... Kalau begitu, kali ini, kita juga anggap saja tidak tahu apa-apa. Yao Yiyi, kau sudah keterlaluan. Lin Xiao, dasar idiot. Lin Xiao, berani-beraninya kau menolakku? Aku akan membuatmu menyesal. Wah, cantik. Sedih banget nih. Ayo, kami temanin kau minum. Minggir. Kak Bo, ini benar-benar mawar berduri. Ayo. Lepaskan, lepas. Lin Xiao, kamu akan menyesal. Ternyata wanita Lin Xiao, malam ini kamu akan dapat masalah besar. Rupanya ini wanita Lin Xiao, malam ini kau akan menderita berat. Kak Kai, postur tubuh wanita ini sungguh sempurna. Kalau gitu hari ini kita main sepuasnya. Kak Kai, susah-susah dapat rezeki nomplok begini. Hari ini kita coba yang berbeda. Maksmu, kita lakukan sama-sama. Hahaha, seru kan? Ayo, sini. Hahaha. Berhenti. Lin Xiao, kenapa kau di sini? Dengar baik-baik. Kalau mau hidup, minggir sekarang. Bocah, jaga cara bicaramu. Kau tahu siapa aku? Terakhir kali kuingatkan, kalau tak mau mati, enyah. Kau cari mati, ya? Lin Xiao, kau tunggu saja. Siap kapan saja. Kakakku, minum berapa banyak? Sampai begini. Aku juga tidak tahu pasti. Kalau bukan karena Jiang Hongxing yang segera menghubungiku, kakak pasti dalam masalah besar. Malam ini... Aneh sekali, kakakku jelas-jelas tidak pernah minum alkohol. Bagaimana mungkin pergi ke bar sendiri? Lin Xiao, kamu tahu alasannya. Ini, aku pun tidak tahu. Lin Xiao, kenapa kamu selalu menolakku? KKI, supernatural alkohol. Terima kasih, Lin Xiao. Kalau bukan karena kamu... Aduh, melindungmu adalah tanggung jawabku juga. Benar, Kak. Cepatlah minum. Oh iya, Shinshin, bolehkah pinjamkan Lin Xiao beberapa hari? Aku membutuhkannya. Kakak, tak cocok bicara begini di depan Shinshin. Kak. Aduh, kalian pikir apa sih? Ibuku terus mendesakku cari pacar. Jadi, pinjam Lin Xiao sebentar untuk membungkamnya. Aduh, kukira maksudmu yang lain. Maksudmu yang mana? Tidak, bukan yang itu. Pria berandalan yang tak pernah merasa puas. Jujur saja, kau terlihat sangat tampan dengan setelan jas. Hei, urusan pencitraan, aku ahlinya. Pandai berdalih. Aduh, Yiyi, akhirnya kamu datang. Sini, temui Tuan Liu. Nona Yao. Kamu. Lin Xiao, kalian saling kenal? Yiyi, malam itu dialah yang melecehkanmu di bar. Apa? Tuan Liu, apa maksudnya ini? Tante, jangan dengar pria berandalan ini. Aku baru pulang dari luar negeri. Mana sempat ke bar. Dasar sampah, cepat pergi dari sini. Jangan adu domba hubunganku dan Nona Yao. Benar, Yi. Usir dia sekarang. Lihat, Tuan Liu sudah marah. Ibu, dia tidak boleh pergi. Dia pacar baruku. Apa? Penilaian Nona Yao benar-benar payah. Banyak pria, baik di kota Jiang, kau malah memilih sampah seperti ini. Jas yang kau pakai juga barang sewaan, kan? Dipakai sama kamu, tetap terasa begitu aneh. Tuan Liu, kau jangan marah. Yi, masih terlalu muda. Pasti dibohongi oleh sampah ini. Sekarang aku usir sampah ini pergi. Ibu, jangan panggil aku. Hari ini aku atau sampah ini yang pergi dari sini.
cepat pergi dari sini. Lin Xiao, kamu tidak diterima di sini. Nah, cepat pergi sekarang. Tempat ini tidak menerimamu. Maaf ya, hari ini aku adalah pacar Nona Yiyi. Selama dia tidak mengizinkan, aku tidak bisa pergi. Rasa kamu baru menyesal setelah terlambat. Manajernya mana? Usir sampah ini keluar dari sini. Tuan Liu, ada apa? Ada apa dengan Hotel Wanhao? Sekarang bahkan orang sembarangan pun bisa masuk. Maaf, Pak. Saya akan usir dia sekarang. Maaf, Pak. Tuan Liu adalah klien bintang 5 kami. Anda pindah ke ruangan lain saja. Klien bintang 5? Berapa harganya? Aku juga mau daftar. Pak, Anda bercanda saja. Hotel Wanhao adalah hotel paling mewah dari grup Hong Sing. Pendaftaran anggota harus di-booking 6 bulan sebelumnya. Dasar kampungan. Ini saja tidak tahu. Seumur hidupmu belum pernah ke tempat mewah begini ya. Rupanya hotel ini milik grup Hong Sing. Coba lihat ini. Ini kartu ultimate. Kartu ultimate apa, Pak Wang? Pikir baik-baik. Aku adalah klien bintang 5 hotel ini. Cepat usir dia. Diam. Kamu yang cuman klien bintang 5 berani menghina Tuan Lin seperti ini. Kartu ultimate adalah kartu identitas tertinggi milik grup Hong Sing. Pemegangnya memiliki kekayaan minimal 10 miliar. Apa? Tuan Lin, orang penting seperti Anda berkunjung ke hotel kami sungguh sangat tersanjung. Tidak juga. Manajer Wang, coba periksa lagi. Mungkin kartunya palsu. Diam. Jika berani menghina Tuan Lin lagi, akan kubuat kau tak bisa keluar dari Hotel Wanhao hari ini. Tuan Lin, ada yang perlu kami lakukan? Aku ingin makan bersama keluargaku. Jadi, tolong usir orang yang tidak penting keluar dari sini. Siap. Lin Xiao, berani sekali kau akan menyesal. Pergi sekarang. Lin Xiao, tak kusangka kau punya kemampuan ini. Masih banyak lagi yang tak bisa kau duga. Hahaha, Tuan Muda Lin. Sebelumnya, aku yang tak pandai menilai. Mari cepat duduk. Tuan Muda Lin sangat berbakat. Boleh tahu di mana Tuan bekerja? Aku. Ibu, dia CEO sebuah perusahaan terbuka. Wah, perusahaan terbuka. Luar biasa. Hahaha, Tuan Muda Lin. Kapan kau menikahi Yi? Lin Xiao, Arin, terima kasih ya. Lain kali ada hal begini, cari aku lagi. Aku ini paling jago dalam sok jagoan dan mempermalukan orang. Aku yang nyetir. Lin Xiao, berkali-kali kau merusak rencanaku. Akan kupatahkan kakimu itu. Naik ke mobil dulu. Kau kira kalian yang tak seberapa ini bisa melukaiku? Sudah mau mati masih sok hebat. Teman-teman, habisi dia. Kak Xiao. Sudah tahu salah? Maafin aku, Kak Xiao. Sebelumnya aku yang tak tahu diri, aku tidak akan melawan Kak Xiao lagi. Aduh. Bukankah tadi masih begitu sombong? Lin Xiao, kau tunggu saja. Lin Xiao, tolong aku. Lin Xiao, lama tak berjumpa. Wang Tianxiang, kau ternyata belum mati. Aduh, mati apanya? Lin Xiao, ku beritahu kau, cuma perlu trik kecil, kau sudah kubodohi habis-habisan. Kau sangat bodoh, kan? Lin Xiao. Xin, Wang Tianxiang, lepaskan mereka. Lepaskan mereka. Jangan mimpi, Lin Xiao. Kau kan jagoan, sekarang akan kubuat kau merasakan wanita yang kau cintai dipermalukan. Seperti apa rasanya? Bintang Su, si cantik. Yao, belakangan ini nafsuku agak besar. Bagaimana kalau kalian berdua memuaskan nafsuku? Jangan. Teriak, makin keras makin seru. Wang Tianxiang, lepaskan mereka. Baiklah. Ini kesempatan terakhirmu. Sekarang juga kau bersujudlah dan beri hormat 3 kali. Aku akan pertimbangkan melepas kedua orang ini. Lin Xiao, jangan. Jangan omong kosong. Mau berlutut atau tidak? Aku mau. Aku bersujud.
Tak kusangka engkau akan begini. Hahaha. Cukup sekarang. Jangan, ini baru permulaan. Ayo sini, lepaskan dia. Lin Xiao, sekarang kau gores dirimu, pakai ini, tukar nyawamu untuk selamatkan mereka. Jangan. Lin Xiao, jangan dengarkan dia. Siapa suruh kau bicara? Suruh anak buahmu lepaskan mereka. Lin Xiao, kau. Lepas atau tidak? Kalian, lepaskan dia. Cepat. Xin, kalian cepat pergi. Lin Xiao, aku tak mau pergi. Dengar kataku, cepat pergi. Xin, kita di sini cuma bikin masalah untuknya. Ayo pergi. Lin Xiao. Aduh. Tuan Wang, kau baik-baik saja? Bunuh dia sekarang. Bunuh dia. Minggir semua. Berhenti! Jiang Hongxing, kenapa engkau datang? Berani-beraninya kau ganggu kakak Xiao. Hari ini kau akan kuhabisi. Dasar kampungan. Berani di hadapan Tuan Muda Wang. Bicara sembarangan. Pergi sekarang. Mengacau rencana kami dengan Tuan Muda Wang, kupatahkan kakimu. Oh ya? Coba saja. Jiang Hongxing, kita tak punya masalah. Tak perlu membela sampah ini dan musuhi keluarga. Wang. Tak peduli siapa kau, ganggu kakak Xiao. Harus kau bayar, serang. Hajar. Dasar tak berguna. Lepaskan sekarang. Kau sudah banyak berbuat jahat. Tunggu saja masuk penjara. Kau melukaiku. Pamanku takkan memaafkanmu. Benarkah? Suruh dia datang, aku siap menunggu. Lin Xiao, kenapa sudah bangun? Aku sudah istirahat lebih dari 15 hari. Pasti sudah sembuh total. Aduh, aku kewalahan menghadapimu. Ayo, supaya yang baru ku buat minum sekarang. Xin, boleh tidak minum lagi? Aku sudah minum sup ayam 15 hari. Keringatku sekarang bau sup ayam. Tidak boleh. Aku pertama kali buatkan sup. Cepat, minum sekarang. Nah, gitu dong. Kamu di rumah saja ya. Sebentar lagi ada peragaan busana. Sudah terlambat, aku pergi dulu. Aku temani kamu pergi ya. Tak usah, pengawalku. Nak, jangan salahkan aku. Salahkanlah Lin Xiao si brengsek itu. Lepaskan aku. Berhenti. Song Xiaohu. Lin Xiao. Siapa yang mengirimmu? Kau cukup hebat juga. Selama sebulan, aku tidak ada. Kau sudah memasukkan Tuan Wang Tianxiang ke penjara. Kutanya siapa dalangnya. Apa hubungannya dengan kelompok naga? Benar. Kelompok naga sudah kubunuh semuanya. Tapi siapa dalangnya, tak akan kau ketahui selamanya. Kubunuh kau. Aku akan membunuhmu. Kamu siapa? Lin Xiao. Katakanlah, di mana Song Xiaohu? Apa yang kamu bicarakan, aku tidak tahu. Siapa yang kamu cari? Berani ganggu orangku? Kenyahlah. Tunggu. Aku sudah tegang. Baiklah. Sutradara Guo, tolong aku. Jangan banyak bicara, cepat katakan, di mana sebenarnya Song Xiaohu? Aku benar-benar tidak tahu. Dia yang menghubungiku duluan. Lin Xiao, kalau terus dicekik, dia bisa mati. Zhou Kai, apa yang kamu ketahui, cepat katakan. Aku cuma tahu dia adalah anak buah dari pamannya Wang Tianxiang. Dia direkrut dari Dongying. Siapa paman Wang Tianxiang? Aku juga tidak tahu. Hanya tahu dia pernah jadi tentara. Siapa dalang semua ini? Kak Xiao sudah ketemu. Wang Tianxiang memang punya paman bernama Wang Ziyuan. Tapi dia sudah meninggal 10 tahun lalu. Sudah mati. Sudah mati? Seperti perintahmu, aku bawa orang ke klub nomor 9, tapi tidak menemukan Song Xiaohu. Lagi pula, apa lagi? Di dalamnya sudah dikosongkan. Aku curiga organisasi ada masalah di... Mungkinkah klub nomor 9 juga kena serangan orang Dongying? Mungkin saja. Aku dengar kabar hari ini di kota Jiangcheng, banyak mata-mata kita sudah ditarik. Ditarik? Bagaimana mungkin? Kak Xiao, apa organisasi kita meninggalkan kita? Tidak mungkin. Pasti ada alasan lain. Lin Xiao. Kak, ada apa? Aku baru negosiasi bisnis
di Hotel Wan Hao. Lihat orang dongeng yang menyandera kita dulu. Orang dongeng, kamu yakin? Yakin, tato di tangannya masih jelas kuinget. Kak Xiao, aku temani kamu. Baik, bawa kami ke sana sekarang. Bos, misi gagal. Lin Xiao masih hidup. Bodoh, cari kesempatan habisi dia. Mengerti. Kali ini kau tak akan bisa kabur lagi. Lin Xiao, gak sebenarnya kalian bisa menemukan tempat ini. Jangan banyak bicara, katakan. Siapa yang bertanggung jawab atas insiden geng naga? Lin Xiao, salahkan saja. Kau terlalu jujur, berani macam-macam dengan orang yang salah. Kau yang menyebabkan kematian semua anggota geng naga. Apa maksudmu? Maksud apa lagi? Seumur hidup kau takkan tahu. Xiao, dia mau bunuh diri. Lin Xiao, kau takkan pernah tahu selamanya. Aku akan membuatmu tersiksa. Siapa sebenarnya orang itu? Kata-kata Song Xiaohu sebenarnya apa artinya? Lin Xiao, sekarang semua petunjuk sudah putus. Langkah selanjutnya, apa rencanamu? Aku juga tidak tahu, aku bingung. Karena pisau ini ada hubungan dengan ayahku dan geng naga. Apakah berarti ada hubungan antara mereka? Mungkin saja pembunuh ayahmu dan penghancur geng naga. Mungkin satu kelompok. Oh iya, dulu selain ayahku yang tewas, ada lagi rekan bisnisnya bernama Liu Rongxing. Putranya adalah teman sekelasku bernama Liu Bo. Liu Bo? Pak Liu, biar saya bersulang. Ayo minum. Oke. Pak Liu baru pulang dari luar negeri. Bisnis langsung sukses, katanya. Baru masuk ke dunia hiburan. Ini cuma iseng-iseng. Pak Liu, kalau ini disebut iseng-iseng, berarti kami bahkan lebih buruk dari pengemis. Ikut aku saja. Pasti kaya dan banyak cewek. Oke. Terima kasih, Pak Liu. Lin Xiao, aku sudah tanya teman lain untuk memastikan sejak Liu Bo kembali dari luar negeri, hampir tiap hari datang ke sini untuk karaoke. Ini tempatnya. Baik, aku temani kamu masuk. Lin Xiao, kalian sebelumnya pernah ada konflik agar tidak mencurigakan. Bagaimana kalau aku yang tanya dia dulu? Tenang saja, aku sudah siapkan semuanya. Wah, anggurnya enak. Teman lama. Wishin, kok bisa datang ke sini? Kami baru saja membicarakanmu. Seperti menyebut setan, dia pun datang. Bintang besar memang beda dari yang lain. Asisten selalu menemani. Hahaha. Pak Liu, hari ini aku datang untuk bertanya sesuatu. Sebagai teman lama, duduk dulu, bersulang dulu. Masalah apa? Bicaranya setelah minum. Pak Liu, maaf, aku tidak kuat minum alkohol. Menurutku, kamu sengaja enggan minum dengan Pak Liu, ya? Kamu bilang tidak bisa minum. Siapa yang percaya? Apa maksudmu? Maksud apa? Kasus kamu tidur dengan sutradara sudah kami ketahui. Berita itu palsu, jangan asal tuduh. Beneran atau palsu? Hanya kamu yang tahu kebenarannya. Kamu? Sudahlah. Wishin tidak mau minum alkohol. Kita jangan memaksakan. Kamu. Tolong ambilkan Huishin segelas minuman. Ya, hahaha. Ayo duduk dan minum bersama. Hai, Huishin, kemarilah. Kamu minum minuman. Aku minum alkohol. Nah, untuk persahabatan kita bersulang. Aku yang duluan ya. Kalau aku tidak salah tebak, di minuman ini dikasih obat kan? Yang kasih obat, ya kamu. Kamu ngaco, siapa yang kasih obat? Oh iya. Orang yang kasih obat, seharusnya kamu kan? Kamu cuma asisten, berani mengacaukan rencanaku. Awas kau, kubuat patah kakimu. Cepat keluar dari sini. Bisa kubunuh kau. Kamu ini siapa sih? Lin Xiao. Kamu terus-menerus menantangku, kali ini bahkan berani kasih obat di minuman. Kamu cari mati. Sekarang juga kubunuh kau. Lin Xiao, jangan karena satu orang sampai merusak rencana balas dendam geng naga. Aku kasih kesempatan terakhir untuk bertahan hidup. Apa yang kutanya? Harus kau jawab. Ayahmu meninggal misterius. Kau tahu apa? Aku cuma tahu, ini pembunuhan bisnis. Lalu siapa pesaing bisnis kalian? Wang Jiang.
Seperti yang kukatakan sebelumnya, paman kedua Wang yang tewas. Lagi-lagi dia. Orang yang sudah meninggal, bagaimana mungkin bisa mengendalikan segalanya? Kurasa ini tidak sesederhana itu. Dulu, saat kami melakukan misi khusus untuk menghindari jejak, kami selalu pakai identitas palsu. Wang Xiang ini seharusnya masih hidup dengan identitas lain. Halo, Hong Xing. Bantu selidiki orang bernama Wang Jiang. Baik. Karena organisasi ini terkait kematian ayah Xin. Kalau begitu, Bibi mungkin tahu sesuatu. Masuk akal. Xin, ayo ke rumah ibumu. Ya. Wah, cantik sekali. Cantik kan? Ini baru dibeli menantuku. Harganya puluhan juta. Biasa saja menantuku 3 bulan lalu belikan bila untukku. Nyonya Wang memang beruntung. Hahaha. Nyonya Su, menantumu belikan apa? Dia sudah belikan, vas antik baru, padahal aku nggak mau. Dia itu CEO perusahaan ternama. Bu. Wah, Nyonya Su, ini kah CEO ternama? Kayaknya sederhana sekali. Apa yang kalian bicarakan? Dia ini cuma pengawal yang disewa Xin. Kalian berdua, lepaskan tangan sekarang. Ibu, apa yang kau omongin? Ini urusanku, bukan urusanmu. Cepat usir pengawal itu, keluar dari sini. Lihat saja sudah sebel. Bu. Wah, Xin begitu membelanya. Kurasa hubungan mereka pasti tidak biasa. Benar. Aku memang suka Xin. Diam kau si miskin ini. Pantaskah untuk Xin? Aku. Nyonya Su, bukannya katamu, menantumu itu CEO perusahaan ternama. Kok jadi pengawal rendahan? Nyonya Wang, dengar dulu penjelasanku. Tak perlu dijelaskan lagi. Tak disangka selebriti terkenal ini selera begitu jelek. Jauh dari menantu kami. Menurut pendapat kalian, maksudnya menantu kalian orang penting semua? Bukan orang penting, cuma CEO grup Hong Xing. Gaji setahun, cuma puluhan miliaran. Jangan meremehkan. Puluhan miliaran ini cukup untuk pengawal ini. Bekerja 10 turunan. Puluhan miliaran, kukira kalian cuma basa-basi. Ternyata menantu kalian biasa saja ya. Kau pengawal brengsek, berani bicara sembarangan? Kau yang tak tahu diri. Percaya tidak, kami cukup bicara, bisa menghancurkanmu. Kau percaya? Aku cukup telepon bisa membuat menantumu dipecat. Aha, lucu sekali. Kau si miskin, mau memecatnya? Mungkin. Kau bahkan belum pernah masuk grup Hong Xing. Hong Xing, aku... Dasar sampah, memalukan di sini. Pergi sana. Ibu, apa yang kau lakukan? Dengar baik-baik, mulai besok kau jangan lagi bergaul dengan orang tak berguna ini. Ibu, Xin, ibumu melakukan ini demi kebaikanmu. Dengan pengangguran miskin seperti dia, kau tak akan bahagia. Kebetulan menantuku punya kenalan manajer hotel. Bagaimana kalau kita perkenalkan padamu? Apa maksudmu? Selera Xin begitu buruk. Ngapain kenalin manajer hotel? Cukup perkenalkan dia sebagai penjaga pintu hotel saja. Diam, jika kalian berani menghina Xin lagi, asaku akan membuatmu menyesal. Dasar kau pikir bisa? Siapa berani bersikap kasar pada penyelamat hidupku? Yang Hong Xing? Penyelamat hidup? Hong Xing, kenapa kau datang? Kak Xiao, ponselmu tidak bisa dihubungi, jadi aku datang memeriksa. Pak Jiang, kehadiranmu adalah kehormatan bagi keluarga. Su, apakah kedatanganmu hari ini juga untuk membantu kami menghajar sampah ini? Diam kau, dasar orang hina yang merendahkan orang lain. Kau tak dengar jelas perkataanku tadi? Pak Jiang, apa kau tak salah? Kau bilang pengawal bodoh ini adalah penyelamatmu? Dasar tua bangka, kau masih keras kepala. Secara resmi kuumumkan padamu, menantumu dipecat dari grup Hong Xing. Apa? Bo. Beritahu kalian, Lin Xiao bukan cuma penyelamat hidupku, tapi juga wakil CEO grup Hong Xing. Mulai sekarang, siapa berani menghinanya, seluruh anggota grup Hong Xing tak akan mengampunimu. Lin Xiao, silakan minum dulu tante. Terima kasih tante. Xin, dengar. Lin Xiao punya koneksi ini. Kenapa kau tidak bilang pada ibu dari dulu? Tante, jangan sungkan-sungkan lagi. Kami kesini ingin menanyakan sesuatu. Oh, ada apa? Katakan saja. Bu, paman kedua keluarga Wang Jiang. Apa ibu kenal? Aku tahu. Orang-orang bilang dia sudah lama meninggal. Tapi ada yang bilang dia pergi ke Dongying. Dongying? Kalau dia masih hidup?
Kira-kira berapa usianya? Menurut perhitungan waktu, sekitar 45 tahun. 40-an tahun. Dia juga pernah tinggal di Dongying. Orang ini pasti Wang Lijian. Tuan, ada kabar terbaru? Lin Xiao sudah menyelidiki Wang Xiang. Dasar bocah ini, sudah besar ya. Ambilkan telepon. Shen Muqing, sudah waktunya kamu bertindak. Siap, Komandan. Bisa lihat jelas? Mau lebih dekat lagi? Ini kantornya, Bu Yao. Anda tidak bisa duduk di sini. Aku ini adiknya Bu Yao, adik kandungnya. Kau yang jaga pintu, juga berani bicara begitu padaku. Aku? Pergi. Bu Yao, akhirnya Anda datang. Ada yang mengaku adik Anda dan duduk di kantor Anda, tidak mau pergi. Katanya harus bertemu Anda. Adikku, aku sudah tahu. Shanshan. Kak. Shanshan, bukankah kamu pergi kuliah ke Dongying? Kenapa sudah kembali? Kau tidak bilang lebih dulu. Aku kan mau beri kau kejutan. Aku sudah lulus. Ingin kembali membantumu? Shanshan, ini properti keluarga Su. Aku hanya pekerja. Kamu? Apa masalahnya? Kalau bukan karena kamu, perusahaan sudah bangkrut. Lagi pula, aku sudah mengajak kakak sepupu makan malam, biar aku yang bicara dengan mereka. Aduh, Shanshan. Ayolah kak, ayo pergi. Anggap saja ini untuk menyambut kepulanganku. Shin. Sejak kapan Kak Iyi punya adik perempuan? Iya, memang punya. Cuma dia terus kuliah di luar negeri. Sudah 78 tahun tidak pulang. Selama itu? Di kota mana? Sepertinya Dongying. Kak Shanshan, kapan kau pulang? Ini pasti kakak ipar ya? Dia lumayan tampan juga. Kau terlalu memuji. Silakan duduk. Cepat, ayo sini. Boleh tanya kakak ipar, kerja di mana? Sekarang dia belum bekerja. Dia tinggal di sampingku untuk melindungiku. Oh, kukira bos besar. Ternyata cuma pecundang yang mengandalkan wanita. Shanshan, Lin Xiao, adikku masih muda, jangan dipikirkan. Hahaha. Tapi kau bisa mengandalkan wanita. Itu membuktikan kamu bukan sepenuhnya tak berguna. Setidaknya tampangmu cukup menarik. Kakak ipar, bantu ambilkan ini dong. Oh. Kakak ipar, bagus tidak? Ngomong-ngomong Shanshan, kali ini kamu pulang, ada rencana apa? Aku pulang kali ini untuk masuk grup Su dan membangun karir. Sekalian mencari suami idaman. Kakak sepupu, kamu pasti dukung aku, kan? Kamu pasti dukung aku, kan? Dukung, tentu saja dukung kau. Ini semua hal baik. Makasih kak, aku yang traktir hari ini. Jangan ada yang rebutan bayar denganku, ya? Aku ke toilet dulu. Kak, aku tiba-tiba merasa perutku agak tidak enak. Aku juga mau ke toilet dulu. Ada apa hari ini? Kakak ipar, omonganku barusan tidak membuatmu marah, kan? Enggak, aku kembali dulu. Buru-buru amat sih. Jangan-jangan kamu nggak mau bersama denganku? Ayolah. Mau merabaku nggak? Shanshan, aku ini kakak iparmu. Tolong jaga sikap. Jangan pura-pura. Mana ada cowok nggak suka kaki seksi? Lagi pula, hubunganmu sama mereka berdua tidak biasa, kan? Kamu nggak pengen coba sama aku? Kau tidak ingin mencobanya denganku? Aku tidak tertarik padamu. Tidak tertarik? Kenapa masih dekat-dekat denganku? Aku dekat untuk melihat sifat aslimu. Lalu, sudah kau lihat dengan kelas? Lin Xiao, aku tak percaya. Aku tak bisa menaklukkanmu. Kakak ipar. Yo Shanshan, ngapain kau datang? Siang tadi aku kurang sopan, jadi datang untuk minta maaf. Tapi siang tadi tindakanmu kejam sekali. Kakiku sampai memar. Apa maumu sebenarnya? Bukan apa-apa kakak ipar.
Aku sudah minta maaf, seharusnya kau balas, oleskan salep untukku. Tidak mungkin. Kalau begitu, akan kuberitahu kakakku soal kamu mengintip Roku siang tadi. Bukan, kamu gila ya? Aduh kakak ipar, sudah aku minta maaf, lihat. Sudah memar, tolong oleskan salepnya. Aduh. Kakak ipar, pelan-pelan, kau membuatku sakit, aduh. Jangan bergerak. Lin Xiao, apa yang kalian lakukan? Xin, dengar dulu penjelasanku. Kakak, dia cuma membantu mengobati lukaku. Benar, kami tidak punya hubungan khusus. Aku cuma mengoleskan obat untuknya. Mengoleskan obat? Lin Xiao, aku dan kakak Iyi ada di rumah. Kenapa harus kamu yang mengoleskan obatnya? Laki-laki dan perempuan harus menjaga jarak. Kamu tidak tahu? Kakak, jangan salah paham. Kakak ipar bilang dia bisa sedikit ilmu medis. Dia memaksa menarikku kemari. Kau jangan asal ngomong. Kakak ipar, jangan marah-marah. Kakak ipar tidak melakukan apa-apa padaku. Jangan marah lagi padanya. Shan, jangan membelanya. Lin Xiao, aku sangat kecewa padamu. Xin, kamu mau apa sebenarnya? Mau apa? Hari ini mari kita bersenang-senang bersama. Aku peringatkan kamu, jangan pakai cara hina seperti ini lagi. Pergi sana obati dia. Ngapain kamu mencariku? Pergi oleskan obat padanya saja. Ngapain kamu cari aku lagi? Maaf. Dia yang nekat masuk kamarku. Laki-laki dan perempuan harus jaga jarak. Kamu nggak ngerti? Apalagi kamu sudah punya aku. Xin, aku janji hanya kamu yang ada di hatiku. Mulai sekarang aku akan jauhi semua cewek sejauh mungkin. Kau cuma pandai ngomong. Mulutmu yang paling manis. Jadi mau coba cicipi? Jangan macam-macam. Ini di ruang tamu. Kalau ada yang lihat gimana? Biarin aja kalau lihat, ngapain takut? Kak, baru pulang. Perusahaan dapat proyek baru. Itu, aku nggak lihat apa-apa. Kalian lanjut saja. Kak, ngomong apaan sih? Anak muda memang gitu. Hormon sedang tinggi. Aku ngerti kok. Semangat buat kalian. Cepat, lahirkan keponakan untukku. Kak. Kak, aku pusing banget. Kita punya kurma merah. Kayaknya aku anemia. Sudah habis, bukan mau nyalahin kalian. Semudah apapun, kalian juga nggak boleh seperti ini. Tidak tidur semalaman lagi, kan? Bukan. Kak, kakak ngomong apa sih? Semalam aku baca naskah semalaman. Jangan-jangan kau sedang meneliti kegiatan malam kalangan entertainer menyebutnya seperti itu. Kak. Ngomong-ngomong, Kak Yi, Shan mana? Oh, Shan. Dari pagi dia udah ke kantor. Katanya mau tanda tangani kontrak besar. Sudahlah, kita makan dulu. Bu Yao. Ada apa? Oh, ternyata Nona Shan, aku tunggu Direktur Yao datang saja. Berhenti. Kemari kau. Maksudmu apa? Kau merendahkan siapa ini? Bukan begitu. Pesanan ini perlu tanda tangan CEO Grup Su. Kemarikan. Aku yang tanda tangan. Ini. Yao Yi nggak di kantor. Perusahaan langsung nggak bisa jalan. Cuman tanda tangan kok. Ini sangat mudah bagiku. Selesai. Cepat pergi. Kak Yi, aku sarankan kamu lebih baik pergi ke kantor. Shan ini bukan orang sembarangan. Tidak akan begitu. Shan itu adikku. Dia selalu tahu batasan. Halo, ada apa? Bu Yao, cepat datang lihat. Nona Shan salah tanda tangan pesanan. Sekarang klien datang marah-marah. Apa? Aku paham. Ada apa, Kak Yi? Shan, dia bikin masalah. Shan, kamu tidak apa-apa? Kak. Berani sekali kamu. Berani berbuat semaumu di grup Su. Bintang besar Su, aku tahu grup Yona. Grupmu kaya, tapi wanita murahan ini mengacaukan pesananku dan masih berani menghinaku. Aku memukulnya, bukannya itu wajar? Diam. Berapa kerugianmu? Kami ganti. Ini kan Raja Agen, Lin Xiao. Bagaimana kau tahu identitasku? Wang Tianxiang, masih ingat, kan? Wang Tianxiang, kamu siapa sebenarnya? Namaku Wang Haonan, adik kandungnya Wang Tianxiang. Kedatanganku kali ini mau minta keadilan untuk kakakku. Apa yang kau inginkan?
Kerugian yang disebabkan oleh wanita murahan ini bukanlah apa-apa. Ku dengar kabar Ketua Lin sangat licik dalam bertindak. Aku ingin belajar darimu. Baik, silakan datang kapan saja. Oke, besok malam pukul 8 di Gedung Tongking. Aku tunggu kau. Kau harus datang. Oh ya, jika kau ingin para wanita ini selamat, sebaiknya besok kau datang dengan patuh. Aku bisa mengalahkan kakakmu, tentu juga bisa menghabisimu. Dasar nekat. Lin Xiao, bagaimana kalau kau jangan pergi saja? Kalau aku tidak pergi, masalah takkan selesai. Tapi, aku khawatir dengan keselamatanmu. Tenang saja, Xin. Dengan kemampuan Wang Haonan, si pecundang itu, dia takkan bisa lukai aku. Baik. Kalau begitu, malam ini kau cepatlah pulang. Aku tunggu kau. Oke. Tuh, Kakak ipar, kamu sudah mandi? Mau apa lagi ke sini? Aku datang untuk berterima kasih karena hari ini minum untukku. Ayo, bersulang untukmu. Maaf, aku tidak minum alkohol. Aku dengar kabar hari ini kamu sudah membuat Wang Haonan mabuk. Minum segelas saja. Sudah kukatakan, aku tidak minum. Tolong pergi. Kalau tidak minum, aku tidak pergi. Sudah habis ku minum. Sekarang bisa kamu pergi? Kakak ipar, kamu bisa minum banyak ya? Tidak tahu setelah minum ini akan pusing atau tidak. Kamu? Apa yang kamu lakukan padaku? Wajah tampan seperti ini cuma ditunjukkan ke Su Huixin. Sangat disayangkan. Hari ini mari kita bersenang-senang bersama. Lin Xiao, kamu sudah tidur? Hari ini mari kita bersenang-senang. Lin Xiao, kamu sudah tidur? Kakak Ipa, sedang apa engkau? Lepaskan aku. Kakak, maafkan aku, kakak sepupu. Kakak Ipa mabuk siang tadi. Kami baru... Lin Xiao, bangun. Lin Xiao. Kakak Ipar sudah mabuk? Dia menyangka aku adalah engkau? Kami sudah... Tidak, ini mustahil, Lin Xiao. Kakak, aku tahu sulit dipercaya. Tapi aku sudah menyerahkan keperawananku pada kakak ipar. Kamu, apa katamu? Lin Xiao, sadar, bicara. Lebih baik kamu pergi. Aku takut kalau kakak ipar bangun dan canggung saat melihatmu. Kamu? Pergilah. Keberadaanmu bikin kami tidak nyaman. Baik, aku pergi. Halo, Pak Wang. Lin Xiao sudah mabuk. Sekarang semua bergantung padamu. Lin Xiao, bagaimana bisa kau seperti ini? Makasih ya. Wang Haonan, kenapa kamu di sini? Ngapain kamu? Melihatmu begini, kau pasti ditindas oleh Lin Xiao, kan? Tahu cara balas dendam seseorang dalam hubungan cinta? Cepat katakan apa maumu. Itu adalah mulai hubungan baru. Kau gila, ya? Minggir. Kau tidak tahu diri, ya? Lepasin aku. Lin Xiao, kau bunuh kakakku. Sekarang akan aku bikin kau rasakan kehilangan. Kakak ipar, minum madu dulu. Xin mana? Apa yang kau lakukan padaku kemarin malam? Lepasin, kau menyakiti Ki. Kemarin malam, jelas-jelas kamu yang mabuk dan terus ngomong suka sama aku. Bohong. Aku tahu batas kemampuan minumku. Anggur semalam itu pasti bermasalah. Kakak ipar, kamu jahat sekali. Kau sudah mengambil keperawananku. Kau masih saja menghinaku. Apa katamu? Ini mustahil. Sudah untung masih mengeluh. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Jangan asal bicara. Hal seperti ini, aku tahu jelas sudah melakukannya atau tidak. Kalau masih berani bicara sembarangan, akan kubuat kau menyesalinya. Lin Xiao, teruslah bersikap arogan. Nanti kalau Su Huixin tidak ketemu, kau akan menyesalinya. Bagaimana? Lin Xiao, jangan panik dulu. Aku sudah mengerahkan semua staf perusahaan. Sebentar lagi pasti ada kabar tentang Xin. Lin Xiao, dasar tidak berguna. Xin saja tidak bisa kau jaga. Kalau dia sampai, kenapa-kenapa, aku tidak akan memaafkanmu. Bibi, Lin Xiao tidak sengaja, jangan salahkan dia. Benar, hari itu kakak ipar hanya minum sedikit, tidak melakukan hal lain. Minum alkohol, dasar pecundang.
Cincin sudah hilang, kau masih berani minum? Dasar pecundang. Cincin sudah hilang, kau masih berani minum alkohol. Tante, tolong dengar penjelasanku. Itu semua salah paham. Saat itu kejadiannya berbeda. Diam. Jika Cincin kenapa-kenapa, tak akan kubiarkan kau keluar kota Jiang hidup-hidup. Halo, Hong Xing. Kak Xiao, sudah ketemu? Kak Ibar ada di kota Wuhan. Oke, aku segera ke sana. Su Huixin, asal kau mau serahkan perusahaan padaku, aku langsung lepaskan kau ke kota Jiang. Wang Haonan, jangan harap kau sungguh harus menderita, baru mau menyerah, ya? Tak disangka kau bisa tahan begini lama. Grup Su adalah hasil kerja keras. Semua keturunan keluarga kami. Aku tak mungkin biarkan kau merebutnya. Oh ya? Model internasional memang berbeda. Badanmu memang sempurna. Apa maumu? Apa mauku? Karena kau tak mau serahkan perusahaan itu padaku, aku tak mungkin biarkan kau datang sia-sia. Hentikan. Lepaskan aku. Memang wanita yang luar biasa. Bawa perempuan ini ke kursi. Jika kau berani menyentuhku, Lin Xiao takkan mengampunimu. Kau pikir si pecundang itu bisa temukan tempat ini? Berhenti. Berhenti. Lin Xiao, bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Pergi sana. Jangan kira aku takut karena kau banyak orang. Aku suruh kau pergi. Kau akan menyesalinya. Cincin, kau baik-baik saja? Untuk apa kau datang lagi? Bukannya kau sudah punya Shanshan? Waktu itu aku dibius olehnya. Aku tidak melakukan apa-apa dengannya. Aku bersumpah demi nyawaku. Aku percaya padamu, Lin Xiao. Cincin, akhirnya kau pulang juga. Ibu sangat khawatir. Kau tahu tidak? Kau tidak apa-apa. Mereka tidak menyakitimu, kan? Ibu tenang saja. Aku baik-baik saja. Syukur kalau begitu. Lin Xiao, kau harus jaga Cincin dengan baik. Jika terjadi sesuatu lagi padanya, aku tidak akan maafkanmu. Mengerti, Tante. Kakak, ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, kau tidak akan diculik. Shanshan masih muda. Jika dia sampai menyinggungmu, jangan masukin ke hati. Kakak sepupu, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak akan lagi melakukan hal bodoh seperti ini. Aku sudah tahu. Ngomong-ngomong, Cincin, belakangan ini ada sutradara terus mencarimu. Katanya ada proyek film, hanya kamu yang bisa main. Kulihat gajinya cukup besar, jadi ku terima. Proyeknya untukmu. Sutradara yang mana? Sutradara Zhu Dashan. Ada apa, Cincin? Tante, masalah karakter Zhu Dashan sudah jadi rahasia umum di dunia hiburan. Beberapa waktu lalu, dia bahkan mencoba melecehkan Cincin. Aku sudah susah payah mengusirnya pergi. Kenapa Tante malah? Diamlah kau. Kurasa kamu hanya iri pada Cincin, tidak mau dia main film. Jadi bicara seperti ini, dia bilang ini. Ini produksi kelas S, berskala besar. Nantinya akan membawa Cincin masuk Hollywood. Ibu, menurutmu, apakah mungkin keberuntungan jatuh dari langit? Dia benar-benar penipu. Lalu, terus gimana? Aku sudah menerima bayarannya. Apa? Cincin, aku. Sudahlah, aku terpaksa harus memaksakan diri. Semoga Zhu Dashan ini tidak membuat masalah. Sutradara Zhu, kau sudah keluar dari dunia hiburan setengah tahun. Apakah sedang menyempurnakan film Making ini? Benar, karya ini kuhabiskan separuh hidupku. Sekaligus berterima kasih pada Huixin yang mau menahan tekanan main di film ini. Nona Su, bagaimana caranya meyakinkan diri untuk main di film ini? Bukankah ini hanya film romantis biasa? Tidak, Nona Su, Anda salah paham. Making ini adalah film cinta lokal, adalah yang paling berani sepanjang sejarah dengan banyak adegan ranjang yang intens. Apakah Anda sama sekali tidak tahu? Apa? Zhu Dashan, kau... Mana mungkin dia tidak tahu Huixin adalah aktris profesional. Naskah sudah dibacanya, ya kan Huixin? Kapan aku baca naskah? Ini kan kamu yang... Tak kusangka ternyata kau begitu tidak profesional. Naskah sudah dikirim padamu, tapi kau masih belum baca. Sungguh keterlaluan. Tak kusangka Su Huixin aktris yang seperti ini. Semuanya, aku tadi salah bicara. Aku... Berarti kau tahu soal naskahnya? Kau... Sudah, rekan-rekan wartawan, aku masih perlu tes rias konferensi hari ini sampai di sini. Zhu Dashan, jangan pergi.
Lin Xiao. Aduh, gimana ini? Judashan sebelumnya adalah anggota grup Hongxin. Aku akan telepon Jiang Hongxing. Tanya dia bisa menyelesaikan ini atau tidak. Jangan telepon. Aku sudah tidak ada hubungan dengan grup Hongxin. Sekarang aku didukung oleh konglomerat Dongying. Siapapun yang kalian cari tidak akan berguna. Konglomerat Dongying, Judashan, dasar pengkhianat. Hahaha, kenapa kalau pengkhianat asal bisa membuat kalian pasangan buruk ini malu? Aku bersedia melakukan apapun dengan senang hati, Lin Xiao. Aku tahu kamu bermusuhan dengan orang Dongying. Kali ini aku kembali khusus untuk menghancurkan kalian. Jangan lupa dulu bagaimana kalian mempermalukanku. Judashan, kau yang lebih dulu mencelakaiku. Kau jangan merasa benar. Aku tidak peduli. Cepat pakai kostum ini untukku. Aku mau foto. Judashan, kau suruh aku pakai ini. Jangan keterlaluan. Wanita murahan, untuk apa berlagak suci di depanku? Baju seperti ini pasti sudah sering kau pakai di depan Lin Xiao, kan? Kau cepat ganti baju, nanti aku kembali. Kalau ganggu syuting, kau akan menyesalinya. Lin Xiao, aduh, gimana ini? Lin Xiao, bagaimana ini? Xin, tenang saja. Karena Judashan didukung konglomerat Dongying, pastinya dia datang untuk itu. Jangan khawatir, sebentar lagi ganti pakaian biasa, sisanya serahkan padaku. Sutradara Zhu, kapan kamu akan membuatku tenar? Tenang saja, setelah film dewasa ini selesai, pemeran utama berikutnya pasti kamu, haha. Sutradara Zhu memang yang terbaik. Malam ini. Kau memang paling jago. Judashan, kami sudah ganti baju. Su Huixin, siapa yang suruh pakai begitu? Menurutku, baju sebelumnya terlalu terbuka, tidak sesuai dengan peran. Su Huixin, kamu pikir kamu siapa? Sutradara bilang cocok, berarti cocok. Jangan banyak cakap. Cepat ganti kembali, kalau sampai menghambat syuting, kau akan tanggung akibatnya. Jangan buru-buru dulu, aku kesini untuk menawarkan transaksi. Transaksi apa? Judashan, aku datang ke sini, ingin membicarakan transaksi denganmu. Transaksi apa? Su Huixin, hari ini kau syuting seperti ini. Lin Xiao, jangan lupa ucapanmu tadi. Sayang, ayo pergi. Lin Xiao, apa yang kau bicarakan dengannya? Kau tidak perlu khawatirkan itu. Syuting saja dengan tenang. Xin, asalkan kau bahagia, bahkan nyawaku sekalipun, rela ku berikan. Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Judashan, asal kau tak menyusahkan Xin, semua adegan berbahaya di tim kru ini akan kulakukan sebagai stuntman. Jika terjadi sesuatu, itu bukan tanggung jawab kalian. Aku lagi cari cara untuk menyingkirkanmu, kau malah datang sendiri. Lin Xiao, ini katamu sendiri. Ya, kataku. Lin Xiao, masalah foto promosi sudah selesai. Tapi adegan ranjang selanjutnya harus gimana? Sampai sekarang, aku masih belum tahu siapa lawan mainku. Xin, tenang saja. Fokus dulu ke adegan selanjutnya. Masalah selanjutnya akan kuatasi untukmu. Wah, lama tak jumpa dengan kalian. Zhou Kai, apa yang kau lakukan di sini? Aku ini pemeran utama pria dalam film ini. Kalau aku tak di sini, apakah kau yang mau acting? Apa katamu? Tak kusangka, langit sangat baik padaku. Pertama kali syuting adegan ranjang, langsung dengan wanita cantik sepertimu. Jangan khawatir, nanti di atas ranjang, pasti ku buat kau nyaman. Zhou Kai, kalau kau berani sentuh Xin, aku jamin tidak akan mengampunimu. Lin Xiao, kau cuma bodyguard brengsek. Jangan bilang tak ku beri kau kesempatan. Berlututlah sekarang juga. Mungkin aku akan pertimbangkan untuk bersikap lembut pada Xin di ranjang. Sampah. Lin Xiao, berani-beraninya kau pukul aku. Memangnya kenapa kalau ku pukul? Kalau kau masih lancang, akan kubungkam mulutmu selamanya. Tolong, orang ini memukulku. Aku tidak bisa syuting lagi. Zhou Kai, ada apa? Pak Zhu, apa yang sebenarnya terjadi? Bodyguard jelek ini, kenapa bisa masuk ke lokasi syuting? Cepat usir dia dari sini. Maaf ya, aku juga pemain di film ini. Bodyguard brengsek seperti kamu, masih berani ngaku jadi aktor. Zhou Kai, dengar dulu. Lin Xiao, tak kusangka kau jadi stuntman-ku. Lin Xiao, ada apa ini? Kenapa aku tidak tahu? Xin, kau jangan pikirkan ini.
akan kulindungi dalam film ini. Wah, manis sekali hubungan kalian. Mungkin kau takkan hidup sampai saat itu, Pak Ju. Hari ini kita ganti genre film. Syuting film aksi Lin Xiao, giliranmu. Lin Xiao? Nggak apa-apa. Pak Ju, semua sudah disiapkan? Tenang saja. Bahkan jika sampah ini punya kekuatan super, dia tetap takkan keluar dengan selamat. Baik. Hari ini kita akan hancurkan sampah ini sampai hancur lebur. Sudah siap? 3, 2, 1. Mulai. Lin Xiao, kali ini kulihat kau bisa lari kemana lagi? Lin Xiao. Hati-hati. Sutradara, ada masalah apa ini? Syutingnya bisa lanjut atau tidak? Xin, aku. Aku khawatir padamu. Su Huixin. Siapa suruh nekat masuk? Kau ganggu proses syuting. Kau sanggup tanggung jawab? Sudah, Shan. Jangan makin keterlaluan. Kau mau tabrak dia sampai mati? Cuma pengawal jelek kan? Nyawa dia berapa harganya? Mati ya ganti rugi saja. Kau? Wah, bintang besar Su ini ternyata sampai kasihan gitu. Kenapa? Dia sudah memuaskanmu, ya? Choukai, kalau kau berani ngomong sembarangan, jangan sampai kubunuh kau. Jangan kira ada konglomerat dongeng di belakangmu lantas berbuat seenaknya. Mereka pasti akan pergi dari kota Jiang. Nanti jangan sampai kau jatuh ke tanganku. Kau mau ancam aku? Ini bukan ancaman, tapi peringatan. Aku bersumpah, semua yang kau lakukan hari ini akan kubalas berlipat ganda. Xin, hari ini kami tidak syuting lagi. Ayo. Su Huixin, kalau kau berani pergi hari ini, kau tak mau pemeran utama ini lagi? Benar sekali. Lin Xiao, bagaimana kalau kita batalkan syuting saja? Biarkan aku yang bayar uang dendanya. Percuma, mereka sudah menyiapkan segalanya. Uang denda ini bukan jumlah yang bisa kita tanggung. Kita tidak bisa terus-terusan ditindas begini. Tenang, sudah kusuruh orang pasang kamera CCTV di ruang istirahat Judashan. Sebentar lagi pasti ada hasilnya. Kakak ipar, ku dengar kamu kecelakaan. Apakah parah lukanya? Aku baik-baik saja, tak perlu kau khawatirkan. Dulu aku pernah belajar tentang perawatan luka di dongeng. Mau ku bantu? Tidak perlu. Aku tidak suka disentuh orang lain. Xin, ayo kita ke kamar. Berani sekali kau mengabaikanku. Lin Xiao, kau tunggu saja. Suatu hari nanti kau akan memohon padaku. Buru-buru amat sih. Syuting masih berlangsung. Tenang, di lokasi ini akulah yang berkuasa. Mereka tidak berani masuk. Aku tahu kamu hebat. Kau jangan lupa hal yang kau janjikan padaku. Tenang, 3 bulan lagi, kujamin kamu akan lebih populer dari Su Huixin. Kalau gitu pelan-pelan ya. Siapa yang mengacau? Lin Xiao, kau cari mati ya? Siapa suruh kau masuk? Sutradara Ju, jangan marah dong. Aku kesini mau bicara penting. Tak ada yang perlu dibicarakan. Pergi. Sutradara Ju, santai saja. Bagaimana kalau kamu lihat dulu ini? Kamu berikan ponselnya. Sutradara Ju, video ini kalau unggah di internet, karirmu sebagai sutradara langsung tamat. Kau berani mengancamku? Maaf Sutradara Ju, uang yang Tuan Lin kasih jumlahnya terlalu besar. Kubunuh kau. Judashan, dengar baik-baik. Kalau mau tetap berkarir di dunia hiburan, mulai sekarang kau turuti perintahku. Natarias, ayo mulai. Kulihat siapa yang berani dandani dia? Choukai, apa maksudmu? Su Huixin, kamu juga tahu adegan ini sangat penting. Kalau dandanannya gagal sampai syuting tertunda, kulihat gimana kau tanggung jawab. Kamu. Kulihat siapa yang berani tolak dandani Xin. Waduh, tak kira siapa? Ternyata si bodyguard murahan. Kau kira kau boleh masuk? Aku memang tak berhak kalau dia... Sutradara Ju. Sutradara Ju, sebaiknya kamu yang jelaskan. Itu, Choukai. Mulai besok kamu tak perlu datang. Pemeran utama film ini diganti Lin Xiao. Selain itu, semua adegan vulgar itu akan dihapus. Loh, sutradara, apa katamu? Apa kau sudah gila? Sudahlah, tak perlu banyak bicara. Sudah diputuskan begitu.
Lin Xiao, bagaimana kamu bisa mengatasi Judashan? Jangan dipikirin. Mulai dari sekarang, baik di dalam maupun di luar film, aku akan terus mendampingimu. Oke, cut, lewat. Kalian pulang tepat waktu. Ayo makan. Kalian berdua ini pacaran sambil syuting. Sampai senang begini. Tentu saja, bisa bersama orang tercinta, melakukan hal yang disukai, itu adalah kebahagiaan terbesar di dunia. Kalian terus-terusan begini. Pernahkah kalian memikirkan perasaanku dan Shanshan? Shin, bagaimana kalau kita kembali ke kamar saja? Mari bahas adegan ranjang besok. Jahat. Tertawalah, cepat lambat akan kusingkirkan kalian dari keluarga Su. Shanshan, untuk apa kau bawa aku ke sini? Aduh, Kak, nanti juga kau akan tahu. Bu Yao, lama tak berjumpa ya. Wang Haonan, apa yang kau lakukan di sini? Keji. Hei, jangan buru-buru dong. Lihat apa ini. Ibu. Tolong aku. Wang Haonan, apa maumu? Sederhana, aku mau kau yang menjadi CEO Grup Su, menyerahkan Grup Su padaku. Mustahil, jangan mimpi. Kalau begitu, bersiaplah untuk menguburkan wanita tua ini. Jangan. Hentikan. Lin Xiao, kenapa kau di sini? Yao Shanshan, semua gerak-gerikmu sudah ku ketahui semua. Cuma tak kusangka kau begitu licik. Demi Grup Su, kau jadikan ibumu sebagai taruhan. Dibandingkan dengan harta Grup Su yang melimpah, siapapun tak penting bagiku. Kau dasar anak durhaka. Kau anak durhaka. Diam, dasar tua bangka. Urus saja dirimu sendiri. Shanshan, kenapa kau bisa berubah seperti ini? Jangan banyak bicara. Cepat serahkan Grup Su sekarang juga, atau aku bunuh dia. Jangan sakiti ibu, aku berikan. Wow, ini benar-benar anak yang sangat berbakat ya. Segera tanda tangani ini. Baik, aku tanda tangan. Wang Haonan, kontrak sudah kami tanda tangani. Lepaskan dulu. Diam, kau mau dia mati ya? Jangan gegabah, aku berikan. Grup Su akhirnya jadi milikku. Wang Haonan, apa kau tidak tahu pemilik resmi Grup Su sebenarnya adalah Shin? Apa maksudmu? Artinya kontrak yang kau pegang ini harus ditandatangani Shin baru berlaku. Kalian mengelabuiku. Aku tidak mengelabuimu. Ini salahmu karena terlalu bodoh. Lin Xiao, kau tunggu saja. Ayo kita pergi. Berhenti. Kamu boleh pergi, tapi Yao Shanshan harus tinggal. Shanshan, kamu harus tinggal. Pak Wang, bawa aku pergi. Dia tidak akan melepaskanku. Ini perintah. Ibu, aku sudah salah. Anak durhaka, berani-beraninya kau memanggilku ibu, akan kubunuh kau. Lihatlah aku yang masih muda. Aku hanya khilaf. Ampunilah aku. Kak, kita kan saudara kandung. Demi ikatan persaudaraan ini, kau ampunilah aku. Jangan berpura-pura, sebenarnya siapa kau? Apa maksudmu? Sejak pertama bertemu, aku sudah merasa ada yang aneh. Sekarang kau bekerja sama dengan Wang Haonan untuk menculik Bibi. Yao Shanshan yang asli tidak akan melakukan hal seperti ini. Raja agen memang hebat. Kau lebih cerdas dari wanita bodoh berdada besar ini. Aku adalah CEO dari grup Qianshen, Shen Muxing. Kulihat siapa yang berani menyentuhku. Kamu bukan Shanshan? Baru sekarang kamu sadar, kakak baikku. Pertama kali bertemu, sudah kuduga kamu ini wanita cantik yang bodoh.
Ternyata firasatku cukup akurat. Kamu, apa yang kau lakukan pada adikku? Sekarang dia sudah terlalu malu untuk muncul. Aku sudah mengulitinya dan menjahitkannya di wajahku. Tak kusangka rasanya sangat cocok di wajahku. Hahaha, Yao Yi, coba saja kau sentuh aku. Apa? Shan, Ibu. Yao Yi, yang berani melawanku akan berakhir seperti ini. Kau berani menyentuh adikku? Akan kubunuh kau. Tampaknya wajahmu ini juga tak kau inginkan lagi. Shen Muqing, lepaskan dia. Lin Xiao, kita akan bertemu lagi. Kami di Dongying sudah menemukan Yao Shanshan yang sedang mengemis. Sudah kami bawa ke rumah sakit. Shanshan. Kak Yi, tenang saja. Kami pasti akan menangkap Shen Muqing. Lin Xiao, aku ingin menghabisinya sendiri. Lin Xiao, apa kau yakin Shen Muqing akan datang ke sini? Mereka pasti datang. Kak Yi, Shin, tunggu di sini. Aku akan segera kembali. Baik. Apa yang mau kau lakukan? Apa yang mau kau lakukan? Lepaskan aku. Yao Yi, bukannya kau ingin membalas dendam adikmu? Ayo. Shen Muqing, aku akan membunuhmu. Saat aku menguliti adikmu, dia juga bilang begitu. Coba tebak, bagaimana nasibnya? Shen Muqing, dasar binatang. Maki saja. Nanti saat kukuliti wajahmu, kulihat bagaimana kau bisa memaki lagi. Berhenti. Lin Xiao, bagaimana kau menemukan ini? Bukan urusanmu. Lepaskan dia. Lin Xiao, aku sarankan kau segera memotong kedua tanganmu. Kalau tidak, aku bunuh dia sekarang. Lin Xiao, abaikan aku. Diam, kau potong atau tidak? Lin Xiao, apa yang kau tunggu? Cepat potong tanganmu. Baik, aku putuskan. Shen Muqing, lepaskan dia. Kalau tidak, aku bunuh dia. Kau kira aku peduli dia? Shenmu, aku atasanmu. Atasan? Kau cuma orang tak berguna? Tanpa aku, kau sudah mati ribuan kali. Kau. Lin Xiao, lebih baik kau segera potong tanganmu. Kalau tidak, perempuan sialan ini akan kehilangan nyawa. Baik. Bagaimana? Sudah kau pikirkan? Akan kuputuskan. Maaf, Komandan. Rencana kami gagal. Bodoh. Paman, Lin Xiao ini memang cukup berbakat. Apalagi sekarang dia punya bantuan Jiang Hongjing. Aku sudah berusaha maksimal. Serahkan Jiang Hongjing padaku. Terus lakukan apapun yang diperlukan untuk menjatuhkan Lin Xiao. Baik. Pak Wang. Hongjing, aku punya sebuah bisnis. Ingin kau bergabung. Apa kau mau? Di mana ini soal mengkhianati negara atau mengkhianati kasih aku tidak akan mungkin melakukannya. Keras kepala. Jangan salahkan aku bertindak kejam. Hongjing. Masih hidup. Dokter, bagaimana kondisi saudaraku? Untung kamu membawanya tepat waktu. Sekarang sudah tidak dalam bahaya, tapi untuk sadar mungkin masih butuh waktu. Lalu, sebenarnya dia pingsan karena apa? Lehernya mengalami tekanan berat, luka menunjukkan dicekik, bahkan tulang belakang juga tertekan. Aku belum pernah lihat orang dengan kekuatan jari sekuat itu. Dicekik? Iya. Dengan kemampuan Hongjing di dunia ini, hanya sedikit yang bisa lukai dia. Apalagi dengan kekuatan jari sekuat itu, sepertinya Wang Lijian sudah bertindak, suruh anak buah bersiap. Pertempuran besar akan datang. Lin Xiao, cepat ke sini. Lihat ini. Ada apa? Ini, Tante? Ya. Untuk apa Bibi menginginkan ini? Aku tidak tahu.
Dia mengambil cap stempelku. Ini pasti tidak sesederhana itu. Pak Wang, saya bawa stempel pribadi putri saya. Kemari. Bagus. Kalau begitu, utang judiku. Semua sudah lunas. Terima kasih, Pak Wang. Tapi, ada satu hal lagi yang perlu bantuanmu. Apa? Apa itu? Asalkan kamu tidak menagih utang judiku. Jangankan 1 hal, 10 pun aku bersedia. Ini omonganmu sendiri. Pak Wang, ini mau apa? Ibu kenapa? Xin, ibu tak berani menemui orang lagi. Berdirilah. Wang Haonan, apa yang kau lakukan pada ibuku? Su Huixin, ibumu sudah tua, tapi tubuhnya masih segar, lebih segar dari gadis muda. Berandalan. Kenapa? Kau juga mau merasakan? Lepaskan aku. Wang Haonan, sebenarnya mau apa kau? Wang Haonan, sebenarnya kau mau apa? Mau apa lagi? Grup Su sekarang sudah jadi milikku. Cepat pergi dari sini. Wang Haonan, bagaimana kalau kau perhatikan baik-baik stempel ini? Lin Xiao, kembalikan stempelnya. Sebenarnya soal kau mencuri stempel, kami sudah tahu dari awal. Menurutmu, kenapa kami harus menunggumu di sini? Aku tak peduli alasanmu, kembalikan stempelnya. Kau berani memukulku, Komandan Wang takkan mengampunimu. Akhirnya kau membocorkannya. Kau dan Komandan Wang itu bersiaplah masuk penjara. Lin Xiao, kau menjebakku. Aku takkan mengampunimu. Hal pertama, setelah keluar adalah membunuhmu. Kurasa tak ada kesempatan lagi. Karena dengan kejahatanmu ini, kau pasti akan menghabiskan hidup di penjara. Lin Xiao, aku akan membunuhmu. Kau tunggu saja. Berani-beraninya dia menyentuh orangku. Lin Xiao si brengsek ini sudah mau mati. Sampaikan perintah. Kali ini aku sendiri yang memimpin. Kalian siapa? Bagaimana bisa masuk kok? 2 wanita cantik, sayang sekali, ikut orang yang salah. Halo. Lin Xiao. Bawa pergi. Xin. Lin Xiao mau menyelamatkan wanitamu, segera ke gedung rusak di kota timur. Bersiaplah, Wang Lijian sudah muncul. Aku datang. Sekarang lepaskan mereka. Ya nggak buru. Temen aku minum teh sebentar. Kurasa terakhir kalinya kita duduk minum teh bersama. Maaf ya, aku cuma minum teh dengan teman. Dulu kita berteman, sekarang tidak lagi. Lihat sikap keras kepalamu ini, kau masih begitu terus terang. Terus terang masih lebih baik daripada bertindak kejam. Kalau begitu, aku terus terang saja. Aku ingin tahu, sejak kapan kamu menebak ini aku? Sebenarnya aku sudah tahu, cuma tak menyangka atasan yang membesarkanku sendiri ingin membunuhku. Justru karena kau adalah orang yang kubina sendiri, makanya aku tak pernah bertindak kejam padamu. Tapi kau malah tak tahu diri. Kau terus-menerus mengacaukan rencanaku. Kau menyandera 2 perempuan tak bersenjata, kau tak merasa sangat hina? Siapapun yang menghalangiku akan kuhancurkan. Wang Lijian, berhentilah. Sebagai kepala biro keamanan, mengapa repot-repot mengusik keluarga Su yang kecil? Kau tahu apa? Keluarga Su cuma batu loncatan bagiku. Yang kuinginkan adalah... Jadi kau bersekongkol dengan pembunuh dongeng menghancurkan geng naga, lalu pakai segala cara ingin membunuhku? Benar. Bung Nega yang kau pimpin memang tim terkuat di biro keamanan. Tapi jika tak bisa ku kendalikan, untuk apa aku membiarkannya? Itu harus dihancurkan. Wang Lijian, kau benar-benar keras kepala. Hari ini akan kupersembahkan kepalamu untuk menghibur semua saudara kami yang meninggal. Kau ingin membunuhku? Jangan lupa dong, aku yang membinamu. Kau pikir aku akan mengancammu dengan 2 wanita biasa?
Lepaskan mereka. Xin, kau baik-baik saja? Lin Xiao, cepat pergi. Mereka banyak orang, kau tak bisa melawan mereka. Bagaimana jika ditambah denganku? Bagaimana jika ditambah aku? Jangan pusing. Ternyata kau belum mati. Berkat dirimu, Komandan Wang, aku gagal mati. Kalian bajingan beraninya menipuku. Wang Lijian, jangan keras kepala lagi. Segera hentikan ini. Lin Xiao, kalimat ini seharusnya aku yang memberitahumu. Siapa menang siapa kalah masih belum pasti. Xin, cepat pergi. Aku tak mau pergi. Bahkan jika aku mati, aku tak mau berpisah darimu. Cukup. Jangan pura-pura romantis. Ayo, datang dan hadapi ajalmu. Hari ini, jangan ada yang bergerak. Aku sendiri yang akan membersihkan sampah ini. Lin Xiao,